Pernahkah engkau bertanya dalam diam, mengapa doa terasa jauh? Mengapa hidup terasa sempit? Mengapa hati mudah gelisah? Mengapa tubuh sering sakit tanpa sebab yang jelas? Dan mengapa rezeki seakan tertahan, padahal usaha sudah dilakukan? Maka ketahuilah bahwa bisa jadi bukan karena kurangnya ikhtiar, melainkan karena debu dosa yang menumpuk di batin. Dan disinilah istighfar hadir, bukan sekadar sebagai ucapan lisan, melainkan sebagai kunci langit, pembuka hijab ruhani, serta obat paling dalam bagi seluruh penyakit lahir dan batin. Istighfar bukan hanya kalimat astagfirullah yang diucapkan berulang-ulang oleh lisan, melainkan sebuah kesadaran ruhani yang mengalir dari pengakuan terdalam bahwa diri ini lemah, penuh khilaf, dan sepenuhnya bergantung kepada rahmat Allah. Sebab, ketika seorang hamba benar-benar menyadari kefakirannya, maka saat itulah pintu pertolongan dibuka. Dan ketika hati tunduk, maka langit pun merendah. Dan di dalam istighfar terdapat getaran energi taubat yang mampu meluruhkan beban batin yang selama ini menekan jiwa tanpa disadari. Karena setiap dosa meninggalkan jejak gelap di kalbu, dan setiap kelalaian menambah kabut dalam kesadaran, sehingga manusia berjalan di dunia dengan hati berat dan pikiran sempit tanpa tahu sebabnya. Istighfar bekerja seperti air jernih yang membersihkan kaca hati. Semakin sering ia dialirkan, semakin bening pandangan ruhani seseorang terhadap hidup, dan semakin ringan langkahnya menghadapi ujian. Sebab sesungguhnya banyak penyakit bukan berasal dari tubuh semata, melainkan dari jiwa yang menanggung luka spiritual, dari pikiran yang menyimpan dendam, dari hati yang memelihara iri, dari kesadaran yang jauh dari zikir, dan dari ruh yang lama tidak bersujud dengan penuh kehadiran. Maka ketika istighfar dihidupkan dengan kesungguhan, bukan hanya dosa yang diampuni, tetapi simpul-simpul batin pun mulai terurai perlahan. Orang yang memperbanyak istighfar akan merasakan perubahan yang halus, namun nyata. Pikirannya menjadi lebih jernih, dadanya terasa lapang, tidurnya lebih tenang, dan musibah yang datang terasa lebih ringan. Karena istighfar menarik energi rahmat ke dalam kehidupan, sebagaimana hujan menarik kehidupan ke bumi yang kering. Dan disitulah rahasia pertama istighfar sebagai obat segala penyakit, yaitu ia mengembalikan manusia ke pusat dirinya sebagai hamba. Karena selama ini banyak manusia sakit bukan karena kurang obat, tetapi karena kehilangan makna, kehilangan arah, dan lupa kepada sang penyembuh sejati. Dalam makom makrifat, istighfar dipahami sebagai perjalanan pulang dari ego menuju ketundukan, pulang dari kesombongan menuju kerendahan, pulang dari keterpisahan menuju kesatuan dengan kehendak ilahi. Sebab setiap kali engkau beristighfar dengan hati hadir, maka sejatinya engkau sedang mengetuk pintu langit dengan air mata ruhmu. Dan setiap ketukan itu tercatat sebagai kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan kerinduan inilah yang menggerakkan rahmat turun ke alam jasad. Banyak orang membaca istighfar hanya sebagai wirid rutin tanpa kesadaran. Padahal jika ia dibaca dengan penghayatan, maka setiap hurufnya mengandung cahaya. Setiap nafasnya membawa penyembuhan, dan setiap getarannya menembus lapisan-lapisan kegelapan batin. Karena kata astagfirullah bukan sekadar lafaz, melainkan doa pengakuan, permohonan pembersihan, dan deklarasi ketergantungan total kepada Allah. Dan ketika kalimat ini menyatu dengan rasa menyesal yang tulus, maka seluruh sistem ruhani manusia mulai diselaraskan kembali dengan fitrahnya. Ketahuilah bahwa penyakit fisik seringkali hanyalah manifestasi luar dari konflik batin yang lama dipendam, dari rasa bersalah yang tidak disadari, dari amarah yang tidak dilepas, atau dari dosa yang tidak ditaubati. Maka istighfar hadir sebagai terapi ilahiyah yang bekerja dari pusat kesadaran, membersihkan akar masalah sebelum ia menjelma menjadi penderitaan jasmani. Dan inilah sebabnya para arif billah menjadikan istighfar sebagai nafas hidup, bukan sekadar bacaan, karena mereka memahami bahwa setiap detik tanpa istighfar adalah potensi jauhnya hati dari Tuhan. Saat engkau memperbanyak istighfar, engkau sedang mengundang malaikat untuk mendoakanmu, sedang membuka pintu rezeki yang tak terduga, sedang menurunkan ketenangan ke dalam saraf-sarafmu, dan sedang mengaktifkan mekanisme penyembuhan alami yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Sebab di balik istighfar terdapat hukum spiritual yang sangat halus, yaitu semakin engkau merendah, maka semakin tinggi engkau diangkat. Semakin engkau mengaku salah, maka semakin luas ampunan dibentangkan. Dan semakin engkau berserah, maka semakin ringan beban kehidupan. Makrifat mengajarkan bahwa istighfar bukan hanya untuk mereka yang merasa berdosa, melainkan untuk mereka yang ingin dekat. Karena orang yang dekat pun tetap beristighfar. Bahkan para nabi yang maksum pun memperbanyak istighfar. Bukan karena mereka berdosa seperti manusia biasa, tetapi karena mereka menyaksikan keagungan Allah sedemikian rupa,
sehingga merasa ibadah mereka pun belum pantas. Dan dari sini kita belajar bahwa istighfar adalah bahasa kerendahan jiwa di hadapan kesempurnaan ilahi. Jika engkau ingin melihat perubahan nyata dalam hidupmu, mulailah dengan istighfar yang hidup, istighfar yang disertai kesadaran, istighfar yang mengalir bersama nafas, istighfar yang diiringi niat untuk berubah. Karena dari sinilah pintu kesembuhan dibuka, dari sinilah ketenangan diturunkan, dan dari sinilah perjalanan makrifat dimulai, yaitu perjalanan dari gelap menuju terang, dari sakit menuju pulih, dari jauh menuju dekat, dan dari diri menuju Tuhan. Istighfar bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki yang sering tertutup tanpa kita sadari. Karena dalam hukum spiritual, Allah ada keterkaitan halus antara kebersihan hati dan kelancaran hidup, antara kejernihan batin dan kemudahan urusan. Sehingga ketika seorang hamba memperbanyak istighfar dengan kesadaran penuh, maka ia sejatinya sedang menyelaraskan dirinya dengan aliran rahmat yang telah Allah siapkan sejak azali. Sebab rezeki tidak selalu tertahan karena kurang usaha, tetapi sering tertahan karena ada hijab ruhani berupa dosa, kelalaian, kesombongan, atau luka batin yang belum disembuhkan. Banyak orang bekerja keras siang dan malam, namun tetap merasa sempit, gelisah, dan kekurangan. Sementara sebagian yang lain tampak ringan langkahnya, tenang jiwanya, dan cukup kehidupannya. Dan rahasia di balik perbedaan itu seringkali terletak pada kualitas hubungan mereka dengan Allah. Karena istighfar adalah bahasa batin yang membuka komunikasi langsung dengan langit, dan ketika komunikasi itu hidup, maka pertolongan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah, bahwa barang siapa memperbanyak istighfar, maka dia akan menurunkan hujan keberkahan, meluaskan rezeki, dan mengaruniakan kekuatan. Dalam makom marifat, rezeki tidak dipahami sebatas uang atau materi, melainkan segala yang membuat hidup terasa utuh. Mulai dari kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, pikiran yang jernih, hingga kesempatan untuk berbuat baik, dan semua ini mengalir lebih deras kepada hati yang bersih. Sebab hati yang kotor ibarat bejana yang retak. Seberapapun banyak rahmat dituangkan, ia tidak akan pernah penuh. Maka istighfar hadir sebagai perekat ruhani yang menutup kebocoran batin agar rahmat bisa menetap. Istighfar juga memiliki rahasia besar dalam melembutkan takdir. Bukan berarti mengubah ketetapan Allah, tetapi mengubah cara takdir itu turun kepada kita. Karena ada takdir yang datang sebagai ujian berat, dan ada takdir yang sama datang sebagai pelajaran ringan, dan perbedaannya seringkali terletak pada kesiapan batin manusia. Sementara istighfar mempersiapkan batin untuk menerima apapun dengan lapang dada, sehingga musibah tidak menghancurkan jiwa, dan nikmat tidak melahirkan kesombongan. Ketika engkau beristighfar, engkau sedang mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dan pengakuan ini meluruhkan ego yang selama ini menjadi sumber konflik hidup. Sebab ego selalu ingin mengendalikan segalanya. Sementara istighfar mengajarkan seni berserah. Dan dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Karena hati telah menemukan pusatnya di hadapan Tuhan. Banyak jalan hidup terasa buntu, bukan karena tidak ada solusi, tetapi karena hati terlalu penuh dengan keluh kesah, prasangka, dan ketakutan. Sehingga cahaya petunjuk sulit masuk. Maka istighfar bekerja seperti membuka jendela batin, agar cahaya hidayah dapat menerangi langkah-langkah kita. Dan ketika cahaya itu hadir, maka keputusan menjadi lebih jernih, pilihan terasa lebih tepat, dan arah hidup menjadi lebih jelas, meskipun keadaan belum sepenuhnya berubah. Orang-orang arif memahami bahwa istighfar adalah investasi spiritual. Semakin sering ditanam, semakin besar buahnya. Meskipun pada awalnya tidak langsung terlihat. Karena perubahan yang dihasilkan istighfar bersifat akumulatif. Sedikit demi sedikit membersihkan lapisan kegelapan, sedikit demi sedikit memperbaiki getaran jiwa. Hingga pada satu titik seseorang menyadari bahwa hidupnya terasa lebih ringan, tanpa tahu persis sejak kapan perubahan itu dimulai. Istighfar juga mengajarkan kesabaran yang aktif, bukan pasrah tanpa usaha, melainkan kesabaran yang disertai kesadaran bahwa setiap proses memiliki waktu ilahiyah. Dan ketika engkau menunggu dengan istighfar, maka penantian itu berubah menjadi ibadah. Kegelisahan berubah menjadi doa. Dan kelelahan berubah menjadi kedekatan dengan Allah. Sehingga tidak ada satupun momen yang sia-sia. Dalam perjalanan makrifat, istighfar menjadi sahabat setia yang menemani setiap langkah. Baik saat lapang maupun sempit, saat senang maupun susah. Karena ia menjaga hati tetap rendah ketika diberi nikmat, dan tetap berharap ketika diuji. Dan keseimbangan inilah yang membuat seorang hamba berjalan stabil di tengah gelombang kehidupan. Jika engkau ingin rezekimu diberkahi, bukan hanya ditambah jumlahnya,
Jika engkau ingin takdirmu terasa lembut meskipun berat, jika engkau ingin jalan hidupmu diterangi meskipun penuh liku, maka jadikan istighfar sebagai nafas harianmu, bukan sekadar wirid sesekali. Karena disitulah rahasia pembuka pintu-pintu langit. Disitulah kunci penyelarasan diri dengan kehendak Allah. Dan disitulah awal dari kehidupan yang dijalani dengan kesadaran makrifat. Pada hakikatnya tubuh manusia adalah cermin dari keadaan jiwanya. Sehingga ketika jiwa memikul beban yang berat, maka tubuh pun ikut menanggungnya dalam bentuk kelelahan kronis, nyeri yang tidak jelas sebabnya, gangguan tidur, kecemasan, hingga berbagai penyakit yang secara medis sulit dijelaskan. Dan disinilah istighfar bekerja, bukan hanya sebagai ibadah verbal, tetapi sebagai terapi ruhani yang menyentuh akar penderitaan manusia. Karena setiap istighfar yang diucapkan dengan kesadaran, menghadirkan gelombang ketenangan yang perlahan menenangkan sistem saraf, melonggarkan otot-otot yang tegang, dan melembutkan hati yang keras oleh tekanan hidup. Banyak orang mencari kesembuhan keluar dirinya, berpindah dari satu obat ke obat lain, dari satu metode ke metode lain, namun lupa bahwa di dalam dirinya sendiri, Allah telah menanamkan mekanisme penyembuhan alami yang sangat kuat. Dan mekanisme itu aktif ketika hati kembali kepadanya. Sebab saat seseorang beristighfar dengan penuh penghayatan, maka tubuh masuk ke dalam keadaan pasrah yang dalam. Dan dari keadaan inilah, hormon-hormon ketenangan bekerja, imunitas meningkat, dan proses regenerasi sel menjadi lebih optimal. Meskipun manusia jarang menyadari hubungan halus antara spiritualitas dan kesehatan jasmani. Dalam makom makrifat, penyakit tidak selalu dipandang sebagai musibah, melainkan sebagai pesan, sebagai panggilan lembut dari Allah, agar manusia kembali menengok batinnya, memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, melepaskan emosi yang terpendam, dan membersihkan dosa yang tidak disadari. Karena seringkali sakit datang, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyadarkan. Dan istighfar menjadi bahasa jawaban atas panggilan itu. Luka emosional yang lama dipendam, seperti rasa ditinggalkan, kecewa mendalam, trauma masa lalu, atau penyesalan yang tidak pernah selesai. Semuanya membentuk simpul-simpul energi di dalam tubuh. Dan simpul inilah yang perlahan berubah menjadi penyakit jika tidak dilepaskan. Maka ketika istighfar dihidupkan dengan kejujuran hati, simpul-simpul itu mulai mencair. Air mata mungkin jatuh tanpa sebab yang jelas. Dada terasa sesak, lalu lega. Dan jiwa seakan dibersihkan oleh aliran rahmat yang lembut. Istighfar mengajarkan seni menerima diri, mengakui kelemahan tanpa menghakimi, dan memaafkan masa lalu tanpa membenarkan kesalahan. Karena dalam setiap istighfar, tersimpan pesan bahwa Allah Maha Pengampun. Dan jika Allah saja membuka pintu maaf selebar-lebarnya, maka manusia pun diajak untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Sebab banyak penyakit berawal dari perang batin yang tidak pernah usai. Ketika seseorang rutin beristighfar, ia sedang melatih pikirannya untuk berhenti melawan kenyataan dan mulai merangkul takdir. Dan perubahan sikap batin ini membawa dampak besar pada kesehatan. Karena stres berkurang, kecemasan mereda, dan tubuh keluar dari mode bertahan hidup yang melelahkan. Sehingga energi yang sebelumnya habis untuk gelisah, kini bisa digunakan untuk memulihkan diri. Para arif mengatakan bahwa istighfar adalah obat yang tidak memiliki efek samping. Semakin banyak digunakan, semakin menyehatkan. Karena ia membersihkan hati dari racun spiritual. Dan ketika hati bersih, maka darah mengalir lebih tenang, nafas menjadi lebih dalam, dan pikiran lebih stabil. Sebab tubuh selalu mengikuti arah jiwa, dan jiwa selalu mengikuti kualitas hubungannya dengan Allah. Ada rahasia besar dalam mengiringi istighfar dengan nafas perlahan. Tarik nafas sambil menghadirkan kesadaran akan kehadiran Allah. Hembuskan nafas sambil melafalkan astagfirullah di dalam hati. Dan lakukan ini dengan penuh kelembutan, maka engkau sedang menyelaraskan ritme tubuh dengan zikir. Dan penyelarasan ini menciptakan ruang penyembuhan yang sangat dalam. Karena pada saat itu engkau tidak hanya beristighfar dengan lisan, tetapi dengan seluruh sistem keberadaanmu. Dalam perjalanan ini, jangan menuntut hasil instan, sebab penyembuhan sejati adalah proses kembali ke fitrah. Dan fitrah tidak dipulihkan dalam satu malam, tetapi melalui kesabaran, konsistensi, dan keikhlasan. Dan setiap istighfar yang engkau ucapkan adalah langkah kecil menuju keutuhan. Meskipun pada awalnya engkau belum merasakan perubahan apapun, makrifat mengajarkan bahwa kesembuhan bukan hanya hilangnya gejala, tetapi hadirnya kesadaran baru, kesadaran bahwa hidup adalah titipan, tubuh adalah amanah, dan setiap detak jantung adalah undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Maka ketika engkau menjadikan istighfar sebagai teman setia, engkau tidak hanya sedang menyembuhkan tubuhmu, tetapi sedang membangun hubungan intim dengan Sang Penyembuh. Jika engkau sakit, perbanyak istighfar.
Jika engkau lelah, perbanyak istighfar. Jika engkau terluka, perbanyak istighfar, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai jalan pulang. Karena di sanalah jiwa menemukan rumahnya, dan di sanalah tubuh menemukan ketenangannya. Pada tahap yang lebih dalam, istighfar tidak lagi dipahami sekadar sebagai permohonan ampun, melainkan sebagai pintu masuk menuju kesadaran makrifat. Karena setiap istighfar yang lahir dari kehadiran hati, sejatinya sedang mengikis tabir antara hamba dan Tuhannya. Dan tabir itu bukan berada di luar diri manusia, melainkan di dalam kesadarannya sendiri, berupa ego, keakuan, rasa memiliki, dan keterikatan berlebihan pada dunia. Sehingga selama tabir-tabir itu masih tebal, maka cahaya ilahi sulit menembus kalbu. Makrifat mengajarkan bahwa dosa terbesar bukan hanya pelanggaran lahiriah, tetapi lupa kepada Allah, lalai dari kehadirannya, dan merasa cukup dengan diri sendiri. Maka istighfar hadir sebagai alat pembongkar keakuan. Karena setiap kali engkau mengucap astagfirullah dengan penuh rasa, engkau sedang menundukkan ego dan mengembalikan pusat kehidupan kepada Allah. Dan ketika pusat itu kembali lurus, maka seluruh orientasi hidup pun ikut berubah. Pada awalnya seseorang beristighfar karena takut neraka atau berharap surga. Tetapi ketika kesadarannya tumbuh, ia mulai beristighfar karena rindu, karena merasa jauh, karena tidak nyaman hidup tanpa mengingat Allah. Dan di titik inilah istighfar berubah dari kewajiban menjadi kebutuhan jiwa, dari ritual menjadi relasi, dari kebiasaan menjadi perjumpaan. Hijab ruhani terbuka bukan melalui pengalaman spektakuler, bukan melalui karamah yang mencolok, melainkan melalui pembersihan batin yang konsisten. Dan istighfar adalah sapu lembut yang membersihkan debu-debu kesadaran sedikit demi sedikit, hingga pada suatu saat seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam kesunyian, dalam nafasnya, dalam denyut jantungnya, dan dalam setiap kejadian yang menimpanya. Para arif billah mengatakan bahwa semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin banyak ia beristighfar. Karena ia melihat betapa kecilnya amalnya dibandingkan keagungan Tuhan, dan betapa kurangnya syukurnya dibandingkan limpahan nikmat yang diterimanya. Sehingga istighfar menjadi ekspresi kerendahan yang lahir dari penyaksian, bukan dari rasa bersalah semata. Dalam perjalanan makrifat, istighfar juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan, agar seseorang tidak terjebak dalam ilusi spiritual, tidak merasa suci, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena istighfar selalu mengingatkan bahwa siapapun kita, setinggi apapun makom yang diraih, kita tetap hamba yang membutuhkan ampunan dan rahmat setiap saat. Ketika hijab-hijab mulai menipis, seseorang akan merasakan perubahan cara pandang terhadap dunia. Ia tidak lagi terlalu melekat pada pujian atau hinaan, tidak terlalu larut dalam suka atau duka, karena hatinya telah menemukan sandaran yang lebih kokoh, yaitu Allah sendiri. Dan dari sinilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Istighfar mengajarkan seni hadir sepenuhnya di saat ini, karena ia membawa kesadaran kembali ke pusat. Dan ketika engkau hadir sepenuhnya, maka engkau mulai melihat tanda-tanda Tuhan di mana-mana. Dalam senyap malam, dalam cahaya pagi, dalam pertemuan sederhana, bahkan dalam ujian yang berat. Sebab makrifat bukanlah melihat hal-hal luar biasa, melainkan melihat yang maha biasa dalam segala sesuatu. Pada tahap ini, istighfar tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai pelukan, sebagai tempat kembali setiap kali hati terasa jauh, sebagai jembatan setiap kali jiwa tersesat, dan sebagai pintu setiap kali engkau ingin masuk ke ruang batin yang hening. Karena di ruang itulah Allah menurunkan ilham, menenangkan luka, dan membimbing langkah-langkah kecil manusia menujunya. Makrifat sejati bukan tentang mengetahui banyak hal gaib, tetapi tentang mengenal diri sebagai hamba dan mengenal Allah sebagai satu-satunya tujuan. Dan istighfar adalah jalan sunyi menuju pengenalan itu. Jalan yang sederhana namun dalam. Jalan yang bisa ditempuh siapa saja tanpa syarat, tanpa biaya, tanpa status, selain kejujuran hati. Jika engkau ingin hijab-hijabmu terbuka, jangan mencari pengalaman mistik. Carilah kerendahan. Jika engkau ingin dekat dengan Allah, jangan banggakan amal. Perbanyak istighfar, karena di sanalah rahasia penyatuan kehendak hamba dengan kehendak Tuhan. Dan di sanalah awal dari hidup yang dijalani dalam kesadaran ilahiyah. Dan pada akhirnya, istighfar bukan lagi sekadar amalan tambahan dalam hidup seorang hamba, melainkan berubah menjadi napas kesadaran yang menyertai setiap langkah, setiap detik, dan setiap denyut keberadaannya. Karena ia telah memahami bahwa hidup ini rapuh, diri ini lemah, dan segala sesuatu hanya bermakna ketika disandarkan kepada Allah. Maka istighfar menjadi bahasa batin yang terus mengalir,
bahkan ketika lisan diam sekalipun. Dalam makom ini, seseorang tidak lagi menunggu jatuh dalam dosa untuk beristighfar, tetapi beristighfar karena menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah karunia, setiap detak jantung adalah amanah, dan setiap kelalaian sekecil apapun pantas untuk disesali. Sebab semakin dalam kesadaran seseorang terhadap kehadiran Allah, semakin halus pula rasa bersalahnya ketika lalai, dan semakin besar pula kerinduannya untuk kembali. Istighfar menjadi jembatan antara dunia dan akhirat, antara kesibukan lahir dan keheningan batin, antara perjuangan manusia dan pertolongan ilahi, karena di dalamnya terkandung pengakuan, penyerahan, dan harapan. Dan ketiga unsur ini membentuk fondasi spiritual yang kokoh, yang membuat seorang hamba mampu berjalan di tengah kerasnya kehidupan tanpa kehilangan arah. Pada titik ini, sakit tidak lagi dipandang sebagai musibah semata, melainkan sebagai undangan untuk mendekat. Kegagalan tidak lagi dianggap akhir segalanya, melainkan sebagai pelajaran. Dan kehilangan tidak lagi terasa sebagai kehampaan, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki selain Allah. Dan semua ini hanya bisa diterima dengan lapang oleh hati yang telah dibersihkan oleh istighfar. Istighfar mengajarkan bahwa jalan pulang kepada Allah tidak memerlukan langkah besar. Cukup satu kesadaran kecil yang diulang terus-menerus. Cukup satu pengakuan jujur yang dipelihara setiap hari. Cukup satu niat untuk memperbaiki diri yang dijaga dengan konsistensi. Karena Allah tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya meminta kejujuran dan kerendahan. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, mengejar dunia tanpa henti, berharap damai dari keadaan, padahal kedamaian sejati lahir dari dalam, dari hati yang berdamai dengan takdir, dari jiwa yang bersandar kepada Tuhan, dan dari kesadaran bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana kasih-Nya. Dan istighfar adalah pintu masuk menuju kedamaian itu. Ketika istighfar telah menjadi nafas, seseorang tidak lagi mudah menghakimi orang lain, karena ia sibuk membersihkan dirinya sendiri, tidak lagi merasa paling benar, karena ia sadar betapa banyak kekurangannya, dan tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena ia telah menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan sikap inilah yang melahirkan kebijaksanaan, kelembutan, serta cinta kasih kepada sesama. Makrifat sejati tampak dari kesederhanaan, dari hati yang mudah tersentuh, dari mata yang mudah berkaca ketika mengingat Allah, dan dari lisan yang ringan beristighfar. Karena orang yang benar-benar mengenal Tuhannya akan hidup dalam rasa butuh yang terus-menerus. Dan rasa butuh itulah yang menjaga hubungan tetap hidup. Jika hari ini engkau merasa lelah, mulailah dengan istighfar. Jika engkau merasa tersesat, kembalilah dengan istighfar. Jika engkau merasa hampa, isi dengan istighfar. Dan jika engkau merasa jauh dari Allah, dekatkan diri dengan istighfar. Karena tidak ada jarak yang tidak bisa ditempuh oleh kerendahan hati, dan tidak ada dosa yang tidak bisa diluruhkan oleh ampunannya. Jadikan istighfar sebagai sahabat di waktu sepi, sebagai penenang di waktu gelisah, sebagai pelindung di waktu lalai, dan sebagai pengingat di waktu bahagia. Karena di sanalah rahasia hidup yang seimbang, hidup yang sadar, dan hidup yang terarah menuju Allah. Dan ketika suatu hari engkau menoleh ke belakang, engkau akan menyadari bahwa bukan kekuatanmu yang membawamu sejauh ini, bukan kecerdasanmu yang menyelamatkanmu, bukan strategimu yang menenangkanmu, melainkan istighfar. Istighfar kecil yang engkau ucapkan dalam diam, air mata yang jatuh tanpa suara, dan doa-doa yang naik dari hati yang remuk, namun berharap. Disitulah engkau akan mengerti bahwa istighfar benar-benar adalah obat segala penyakit, bukan hanya penyakit tubuh, tetapi penyakit jiwa, penyakit pikiran, penyakit ego, dan penyakit keterpisahan dari Tuhan. Dan dari sanalah engkau akan memahami bahwa seluruh perjalanan ini hanyalah tentang satu hal, yaitu kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan sebelum kita berpisah dalam perenungan ini, izinkan saya mengajakmu sejenak untuk berhenti, menarik napas perlahan, lalu mengucapkan istighfar dari hati yang paling dalam. Karena mungkin melalui satu istighfar itulah Allah sedang menyiapkan perubahan besar dalam hidupmu. Dan jika tulisan ini menyentuh jiwamu, menenangkan hatimu, atau membuka kesadaranmu walau sedikit, maka jangan simpan sendiri cahaya ini. Bagikan kepada saudara-saudaramu agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang pulang, dan lebih banyak doa yang terangkat ke langit. Dan jangan lupa, dukung perjalanan dakwah dan makrifat ini dengan menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap kali kami berbagi cahaya, engkau termasuk di dalamnya. Karena siapa tahu satu video, satu tulisan, atau satu zikir yang engkau dengarkan kelak, menjadi sebab Allah melembutkan takdirmu, menyembuhkan lukamu, dan mendekatkanmu kepadanya. Teruslah berjalan bersama istighfar,
Teruslah hidup bersama kesadaran, dan semoga kita semua dipertemukan dalam cahaya ampunan-Nya.